Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Khairul Azhar Saputra dari kelas 11 otomatis 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses normal loop open dan normal loop close dan menentukan common pada push button. Bagian berikut. MCB adalah komponen penting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai pengaman otomatis untuk mencegah kerusakan akibat arus berlebih atau korsleting. Dengan kemampuannya untuk di-reset, MCB menjadi pilihan yang lebih baik daripada sekring dalam banyak kasus. Memahami jenis-jenis MCB juga penting untuk memastikan perlindungan yang optimal sesuai dengan kebutuhan instalasi listrik. Cara kerja MCB atau miniatur circuit breaker bekerja dengan memutuskan aliran listrik secara otomatis ketika arus yang melewatinya berlebih batas yang diizinkan, baik karena beban berlebih atau overload atau hubungan pendek atau short circuit. MCB memiliki dua mekanisme utama, yaitu thermal dan magnetic. Nah, di sini juga ada nameplate MCB. Yang pertama itu ada Schneider, itu nama brand. Yang huruf C itu ada tripping groove. Yang 4500 ada red breaking capacity atau kapasitasnya. Nah, 23855 itu adalah nomor katalog. C60A adalah MCB model atau MCB nomor MCB. 40 itu adalah ranting arus. 230 atau 400 volt itu adalah tegangan kerja. 3 kelas energi. 0 titik off itu adalah kondisi MCB. Nah, selanjutnya ada PSU. PSU atau Power Supply Unit adalah komponen perangkat keras dalam komputer yang berfungsi mengubah daya listrik dari sumber stop kontak menjadi daya yang sesuai dengan untuk semua komponen komputer. Secara sederhana, PSU mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus DC yang dibutuhkan oleh komputer atau PLC, serta mengatur tegangan dan arus yang sesuai untuk setiap komponen. Di sini juga ada fungsi-fungsi PSU. Fungsi utama power supply adalah menyediakan daya listrik yang stabil dan sesuai untuk perangkat elektronik agar dapat beroperasi dengan baik. Lebih detailnya, power supply mengubah tegangan AC dari sumber listrik menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh komponen elektronik, serta menstabilkan dan mengatur tegangan tersebut. Ini juga ada nameplate PSU atau Power Supply Unit. Nah, di sini kita menggunakan input AC 100 sampai 200 volt AC atau 1,6 ampere. Nah, di sini juga ada L1 dan di sini juga ada netral dan grounding. Nah, outputnya kita memakai arus DC ya. Arusnya itu 24 volt DC atau 5,0 ampere. Di sini kita akan membahas input komponen PLC. Nah, di dalam input komponen PLC itu ada saklar tekan. Nah, saklar tekan mempunyai satu kutub, dua kutub, dan tiga kutub. Nah, satu kutub push button satu kutub atau SPST adalah saklar yang memiliki satu input dan satu output yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dalam satu rangkai. Jenis ini paling sederhana dan sering digunakan untuk fungsi on atau off dasar seperti pada lampu atau perangkat elektronik. Nah, di sini juga ada dua kutub. Push button dua kutub atau double pole dapat merujuk pada dua jenis saklar, double pole single throw dan double pole double throw. Memiliki dua kutub yang masing-masing terhubung ke satu posisi kontak, memungkinkan untuk mengontrol dua sirkuit secara bersamaan dengan satu aksi. DPDT memiliki dua kutub dengan dua posisi kontak, memungkinkan untuk mengalihkan dua sirkuit di antara dua pilihan yang berbeda. Nah, di sini ada tiga kutub. Push button tiga kutub atau saklar tiga kutub biasanya merujuk pada saklar SPDT atau single pole double throw yang memiliki tiga terminal dan dua posisi kontak. Saklar ini memungkinkan untuk mengalihkan suatu sinyal input ke dua output yang berbeda. Dalam konteks push button, ini berarti ada satu tombol
saat ditekan bisa mengaktifkan satu dari dua sirkuit yang berbeda. Ini ada saklar distrik atau D10. Nah, di sini keterangannya, jika ditekan akan berubah, jika tidak ditekan akan seperti berubah atau one touch. Mengindikasikan bahwa saklar ini bekerja berdasarkan prinsip satu sentuhan atau toggle. Di dalam statusnya berubah setiap kali ditekan akan tetap dalam status tersebut hingga ditekan lagi. Ini berbeda dengan saklar momen atau momentary switch yang kembali ke posisi semula setelah dilepas. Nah, di saklar juga ada NC atau NO. NC itu adalah normally close dan NO itu adalah normally open. Dalam posisi belum aktif atau tidak ditekan, kontak dalam keadaan terbuka sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir itu adalah normally open. Sedangkan normally close dalam posisi belum aktif atau tidak ditekan, kontak dalam keadaan tertutup sehingga ada aliran listrik yang mengalir. Nah, berikut cara mengukur atau mencari tahu di mana NC atau NO pada push button 2 kutub sebagai berikut. Baik, di sini saya akan mencari normally open dan close. Nah, ini terdapat 4 push button ya. Nah, sini kita menggunakan ohm berkali 1. Oke. Kita akan mengukur mencari normally opennya dulu guys. Nah, di sini nampak jarum tidak naik. Jika dipencet, jarum akan naik. Nah, ini menandakan normally open ya. Nah, di sini kita akan mencari normally close-nya. Nah, di sini jarum sudah naik, itu menandakan sedang terhubung. Jika dipencet, itu terputus atau tidak terhubung. Nah, sini saya akan menunjukkan common atau com pada push button ini. Nah, di sini kita terlihat ada yang berbeda. Nah, contohnya ini ya. Com di sini menunjukkan adanya kabel jumper antara dua terminal, yaitu terminal 22 dan terminal 14. Di sini juga ada terminal 22, 14. Di sini juga sama dan di sini sama. Jadi begitu ya kawan-kawan. Terima kasih. Nah, di sini terdapat angka-angka ya. Yang pertama itu ada 13 dan 14. Ini adalah nomor terminal untuk kumparan koil atau kontaktor. Saat tegangan pada terminal 13 dan 14, kumparan akan aktif dan mengubah status kontak. Biasanya terminal ini menunjukkan kontak normally open atau NO. Nah, yang kedua itu ada 21 dan 22. Ini adalah nomor terminal untuk kontak. Dalam kasus ini, angka 21 dan 22 biasanya menunjukkan kontak normally closed atau NC. Artinya dalam kondisi tidak aktif atau kumparan tidak diberikan tegangan, ada kontinuitas antara 21 dan 22. Ketika kumparan aktif, kontak ini akan terbuka atau tidak ada kontinuitas. Nah, Anda tahu kan proses normally open dan normally close dan peletakannya serta common-commonnya. Nah, jangan lupa komen jika ada yang kurang, subscribe jika bagus, dan like jika mantap. Terima kasih.